Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Matematika Dasar paket ke-12 nomor 1. Perhatikan gambar segi 5 peraturan berikut ini. Peraturan berarti semua sudutnya sama ya, ini X ya, kemudian ini Y-nya. Mana hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut ini berdasarkan informasi berikut ini. Ini maksudnya P-nya sama dengan 2X, Q-nya sama dengan 3Y. Gambarnya kalau diperbesar seperti ini, lalu kita akan menghitung X dan Y-nya, karena segi 5 peraturan tentu semuanya ini sama ya, sudut pusatnya ini, berarti ini kan 360 dibagi 5, yaitu 72. Di sini ya. Kemudian di sini kanan dan kiri sama, karena ini kan sama, ya, panjang ini sama, berarti segitiga sama. Maka ini dan ini sama. Maka caranya adalah 180 dikurangi 72, yaitu 108. Kemudian 108 dibagi 2. Kenapa? Kanan dan kiri kan sama, maka dibagi 2, yaitu saling 54. Ini 54, maaf, bukan 52 ya, 54. Sudah. Kemudian X-nya tadi kan ini ya. Nah, ini berarti utuh segini kan? Berarti kalau begitu, X-nya adalah ini 54, sini 54, berarti 54 kali 2, yaitu 108. X-nya 108, lalu Y-nya. Y-nya berapa? Y-nya adalah 180, untuk segini 180 dikurangi X-nya, dikurangi 108, yaitu 72. Oke, X-nya kan 108, tentu Y-nya 72 agar jumlahnya 180. Sehingga X sudah ketemu, Y sudah ketemu. Tinggal mencari P dan Q. P-nya kan tadi 2 kali X, 2 kali 108 adalah 205. Q-nya adalah 3Y, 3 kali 75, 216. K ini sama 216. Berarti kesimpulannya P dan Q itu adalah sama ya. Kuantitas P dan Q adalah sama. Tentu jawabannya adalah yang C, sama. Nomor 2, dalam sebuah kolam ikan terdapat ikan mas, nila, dan kakap dengan perbandingan 853. Berarti mas, nila, kakap perbandingannya ini. Lalu mana hubungan antara P dan Q berikut ini? P-nya adalah 40, Q-nya adalah selisih dua jenis ikan yang mungkin. Tadi sebutkan dalam sebuah kolam ikan terdapat ikan mas, nila, dan kakap dengan perbandingan 853. Ini saya kalikan X semuanya, berarti 8X, 5X, 3X, maaf ini 5X harusnya, bukan 5. Jadi semua dikalikan X boleh, dikalikan Y boleh. Berarti 8X, 5X, 3X. Maka jumlah seluruh ikannya berarti 8X tambah 5X tambah 3X, yaitu 16X. Ya, semuanya ada 16X. Berarti banyaknya ikan setelah keseluruhan adalah kelipatan 16. Maka selisih dua jenis ikan yang mungkin. Selisih ikan mas dan nila. Masnya kan 8, nilainya 5. Berarti 8X kurang 5X adalah 3X. Berarti selisih yang mungkin adalah kelipatan 3, yaitu 3, 6, 9, dan seterusnya. Sedangkan selisih antara ikan emas dan kakap, yaitu 8 dan 3. 8X kurang, maaf, 8 dan 3 ini ya, maaf. Ya, 8 dan 3 berarti 5X ya. 8 kurang 3, 5. 5X berarti kelipatan 5, yaitu 5, 10, 15, dan seterusnya. Sedangkan selisih antara nila dan kakap berarti 5 dan 3. 5 kurang 3, 2. 2X berarti kelipatan 2, 4, 6. Di soal disebutkan jika P-nya 40, Q adalah selisih dua jenis ikan yang mungkin. Selisih dua jenis ikan yang mungkin ini banyak sekali ya, bisa 3, 6, 9, 5, 10, 15, 2, 4, 6, dan seterusnya. Banyak sekali, berarti banyak kemungkinan. Tentu karena Q-nya ini banyak sekali, berarti P dan Q tidak bisa
Perbandingkan ya, bisa saja ini kalau diteruskan bisa lebih dari 40 kan. Kemudian kalau di sini kurang dari 40. Jadi tentu jawabannya adalah informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan hubungan P dan G. Nomor 3, daerah S dibatasi oleh ini dan ini. Jika A dan B adalah bilangan bulat, apabila titik A, B terletak di dalam daerah S, mana hubungan berikut ini antara 1 dan 2 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang satu adalah A kali B sama dengan min 4, yang kedua B dikurang A sama dengan 5. Nanti apakah bisa untuk menjawab A dalam A, B ini di dalam daerah S atau bukan? Ya. Oke, ini kalau kita gambar seperti ini ya. Nah, daerahnya adalah seperti ini, segitiga seperti ini. X kurang dari 0. X kurang dari 0 itu daerah sini kan ke kiri. Y lebih besar dari 0, berarti di atas sumbu X. Nah, tadi di atas ya, berarti daerah sini kan. Ini daerah kuadran kedua. Kemudian yang ini 3x min 5y kurang dari 15, yang ini. Nah, berarti yang segitiga ini daerah S yang dimaksud. Jika A dan B adalah bilangan bulat, apakah titik A, B terletak di dalam daerah titik A, B yang di dalam daerah ini? Ini ya, ini 2,0. Kemudian atasnya ini min 2,1 ini, min 1,0 atasnya, min 1,1 berikutnya ini min 1,2 dan seterusnya ya. Ini dan ini. Nah, ini ada banyak ya. Oke, ini ada sekian banyak ini. Berarti ini adalah anggota A, B yang di dalam S. Kemudian putuskan apakah 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tadi. Oke, yang pertama, A kali B sama dengan min 4. Tentu A sama dengan min 4 dibagi B. Tentu nilai A ini banyak ya, nilai A dan B bilangan bulat yang memenuhi ini. Sehingga karena banyak pilihan tentu belum dapat diputuskan atau ditentukan apakah A, B itu di dalam S, di dalam sini. Karena baru ini saja banyak sekali ya, bukan hanya ini saja. Nah, jawabannya bukan ini saja, bisa anggota S, bisa bukan anggota S. Oke. Lalu yang kedua B dikurang A sama dengan 5, tentu ini sama peristiwanya, banyak pilihan A dan B yang sehingga tidak bisa ditentukan apakah A, B ini di dalam S atau tidak. Berarti 1 saja tidak cukup, 2 saja juga tidak cukup. Sekarang digabung 1 dan 2. 1 dan 2 digabung jadi 1. Oke. B min A sama dengan 5, berarti B sama dengan 5 ditambah A. Lalu di sini A kali B sama dengan min 4, ditulis saja ke sini, yaitu B-nya diganti ini 5 plus A, sehingga sama dengan min 4. Nah, sehingga ini dijabarkan 5A tambah A kuadrat sama dengan min 4. Pindah ruas jadi seperti ini, kemudian difaktorkan seperti ini. Sehingga jawabnya di sini A sama dengan min 1 atau sama dengan min 4. A-nya sama dengan min 1 dan min 4. Tentu dari sini kalau A-nya min 1, B-nya 5 dikurang 1. Dari sini nih. 5 ditambah A-nya kan min 1. Berarti 5 tambah min 1 sama dengan 4. Lalu B kalau A-nya min 4, tentu B-nya sama dengan ini ya. 5 tambah 4 atau 5 dikurang 4 sama dengan 1. Sehingga A1, B1, min 1,4 tentu di luar dari titik ini tadi ya. Nah, nggak ada ya, di sini nggak ada. Itu min 4,1. X-nya min 4 di sini ya, di luar daerah segitiga ini. Kemudian yang kedua, maaf, tadi ini min 1,4. Yang pertama min 1,4, min 1,4 di sini ya, di luar titik S. Kemudian yang jawaban yang kedua min 4,1. Min 4,1 di sini min 4,1 di sini di luar juga. Berarti dengan 2 tadi cukup ya. Jawabannya sama, yaitu di luar S, baik titik pertama maupun titik kedua. Berarti pilihannya tentu ini.
Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi satu saja tidak cukup. Nomor 4, diketahui sebuah deret bilangan positif, X1, X2, dan seterusnya. Berapakah nilai dari X1 dengan diketahui 1 dan 2 seperti ini? Oke. 1, XI sama dengan XI min 1 per 2. Lalu kalau I-nya saya ganti 2, berarti ini 2 kurang 1 kan 1 ya, berarti X2 sama dengan X1 per 2. Tentu kalau di sini X-nya 3, berarti nanti X3 sama dengan X2 per 2, begitu. Ini maaf X3 harusnya. Demikian seterusnya, X4 sama dengan X3 per 2, X5 sama dengan X4 per 2. Maka dari sini belum bisa untuk mencari X1, karena X1 kan 2 kali X2, X2-nya belum tahu berapa kan, jadi X1-nya belum bisa ditentukan. Lalu kita gunakan yang kedua, 2 ini ya. Kalau kita gunakan yang ini saja, informasi ini saja, tentu kita tidak bisa mencari X1 ya. Di sini kan hanya diketahui X5-nya seperti ini, X4-nya seperti ini. Jadi X4-nya nggak tahu, X5 pun juga nggak tahu. Apalagi X1 ya. Jadi 2 saja tidak cukup. Lalu kita gabung antara 1 dan 2. Nah, seperti ini. Kalau begitu, X5-nya sama dengan dari sini kalau X-nya 5 tadi atau dari sini tadi kan udah kita hitung ya, X5 sama dengan X4 per 2. Sehingga kemudian sementara dari yang kedua X5 sama dengan ini kan. Nah, ini kemudian kita sama dengankan saja ya di substitusi. Ini sama dengan ini. Nanti dikali silang. Nah, kemudian dijabarkan ya, ini nanti dikalikan. Hasilnya seperti ini. Setelah ini dibina ruas sedimen ya. Kemudian setelah itu difaktorkan tentunya. Atau ini dibagi semuanya dibagi dengan X4 ya. Oh ini dulu ya dikurangi. Nah yaitu X4 dikurangi 2 kali X4 adalah min 1. Dari X4 ini difaktorkan jadi seperti ini. Sehingga dari sini ketemu X4-nya 0 atau 1. Karena disebutkan X4 sama dengan X3 per 2 di sini tadi. Nah ini. Kemudian X4-nya kan sudah ketemu nih. Kemudian dari sini berarti X3 kan 3 kali X2. Sehingga ini akan ditemukan secara berturutan. Ya, X3-nya kan 3 kali 2 kali X4. X4-nya kan ada kan 0 atau 1, berarti X3 ditemukan. Nanti kalau X3 ditemukan, digunakan rumus yang ini, nah tentu nanti X2 ditemukan. Kalau X2 ditemukan berarti nanti di sini X1 ditemukan, demikian seterusnya. Berarti kalau begitu 1 dan 2 bersama. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu saja tidak cukup. Nomor 5, perhatikan gambar berikut ini. Berapakah luas daerah yang diarsir dengan diketahui 1 dan 2 seperti ini. 1 luas lingkarannya 49, pernyataan kedua adalah AB dibanding BC, AB dibanding BC sama dengan 1 banding 2. Pernyataan pertama, luas lingkaran adalah 49 satuan. Kalau luasnya diketahui, tentu nanti jari-jarinya akan diketahui ya, panjang jari-jarinya, berarti AB diketahui. Kalau AB diketahui, BC belum diketahui, tentu luas ini juga belum bisa diketahui ya. Jadi baru AB-nya saja, BC-nya nggak ada diketahui ya, berarti kita nggak bisa mencari luas daerah yang diarsir. Jadi satu saja tidak cukup. Kemudian 2. Yang kedua AB dibanding BC 1 banding 2. Oke, AB dibanding BC 1 banding 2, ini 1, ini 2. Tentu perbandingan saja belum bisa untuk menentukan panjang sesungguhnya. Bisa saja 1 banding 2 itu 10, ini 10, ini 20. Ini 100, ini 200. Tentu luas ini belum bisa ditentukan. Baik, sekarang kita gunakan berdua-dua. Dua-duanya yaitu
1 dan 2 secara bersamaan. Oke. Yaitu ini ya, 1 dan 2 kita gunakan secara bersamaan. Dari 1 akan diperoleh panjang jari-jari, berarti AB bisa diketahui. Kemudian dari sini karena AB diketahui, tentu AB dengan BC ada perbandingannya, AB diketahui berarti nanti BC diketahui ya. Nah, begitu, BC diketahui. Setelah BC diketahui, tentu panjang AC-nya juga diketahui, sehingga luas segitiga diketahui. Nah, ini ya. Tadi kan AB dari pertama diketahui, kemudian BC diketahui karena perbandingannya diketahui, perbandingan A dan B diketahui. AB ada, BC ada, tentu dengan Pitagoras AC ketemu kan? AC ketemu. Sehingga luas segitiga ABC bisa dicari. Kemudian karena jari-jarinya ada, luas lingkarannya ada, sehingga luas yang diarsir kan tinggal dikurangi saja ya. Luas segitiga dikurangi luas ininya kan? Luas busur. Luas busur kan bisa diketahui dari perbandingan trigonometri kan, karena 3 sisinya diketahui berarti sudut ini tentu bisa diketahui, sehingga luas busurnya bisa diketahui. Tentu jawabannya adalah 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Nomor 6, jika X didefinisikan untuk semua bilangan asli X sebagai hasil kali dari X plus 4, X plus 5, dan X plus 6, dikalikan semuanya, maka X pasti bisa dibagi oleh titik-titik. Nanti jawabnya bisa dibagi 6 ya. Oke, jika X didefinisikan perkalian ini, berarti kan ini dikalikan ya, X plus 4, X plus 5, X plus 6 dikalikan semua, merupakan perkalian 3 bilangan asli berturutan. Bila X-nya kita ambil 1 ya, berarti kan ini 1 tambah 4, 1 tambah 5, 1 tambah 6, berarti ini berapa? 5 kali 6 kali 7. Oke, ini berarti habis dibagi 6. Kalau X-nya 2, 2 tambah 4, 2 tambah 5, 2 tambah 6, ini 6 kali 5 kali 7, habis dibagi 6 juga. Kalau X-nya 3, 3 tambah 4, 7, 8, 9, 7, 8, 9 ini pun juga ada kelipatan 6 ya, karena 8 kali 9 itu 72 habis dibagi 6. Berarti kesimpulannya dari sini saja, X-nya 1, 2, 3 ini semuanya habis dibagi 6. Oke, ini sifat dari bilangan asli berturutan, 3 bilangan asli berturutan ini semuanya habis dibagi 6 ya. Contoh nih, ini kan berturutan ya, 1, 2, 3 ini 6. Ini 6, berarti 6 dan seterusnya. Berarti habis dibagi 6. Nomor 7, jika A dan B adalah 2 bilangan bulat positif dan A plus B sama dengan 8, maka peluang AB merupakan bilangan genap adalah titik-titik. Jika A dan B 2 bilangan bulat positif dan A plus B sama dengan 8, maka pasangan A, B yang mungkin adalah ini ya, bulat positif. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya itu bulat positif. Namun yang jumlahnya 8, ya ini 1,7, 1 tambah 7 kan 8, 2 tambah 6, dan seterusnya. Berarti ini ada berapa pasang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 pasang. Kemudian, sehingga nilai dari A, B, A, B ya berarti dikalikan saja ya, 1 kali 7, 7, 2 kali 6, 12, 3 kali 5, 15, dan seterusnya ini. Namun di sini nanti kan ada nilai yang sama, yaitu 12, ininya sama, 15-nya sama, 7-nya juga sama. Maka yang kita ringkas jadi ini ya, 7, 12, 5, 4, berarti ada 16, berarti ada 4 ya, berarti ada 4. Yang ganjil berapa? Yang ganjil 7 dan 15, 7 dan 15. Yaitu yang diperoleh dari yang jumlahnya 7 dan 15 tadi adalah dari sini ya. 1 kali 7 kan 7, 7 kali 1 juga 7, 3 kali 5, 15, 5 kali 3 juga 15, berarti ada 4 pasang ya, 1, 2, 3, 4.
4 pasang semua di sini semuanya ada 7 ya berarti 4/7. Peluangnya adalah 4/7. Perhatikan gambar berikut ini. Besar sudut yang diarsir ini yang Q ya, sudut Q ini adalah titik-titik. Nah, seperti ini. Sudut ACB ini sudut ACB sama dengan 76 derajat. Kenapa? Karena menghadap busur yang sama yaitu busur AB. Ini busur AB, ini kan 76. Nah, ini ADB AB. Maka ACB sudut C ini juga 76 karena dia sudut keliling ya. Kalau busurnya sama, sudutnya ini 76, di sini pun juga 76. Kemudian perhatikan segitiga ACB. ACB ini, maka nanti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C jumlahnya harus 180. Sudut A kan 27, sudut C tadi 76 sudah dihitung dari sini. Sudut B berarti kan ini 53-nya ini ditambah Q. Ini. Sehingga dari sini kan kita bisa mencari Q. Berapa Q-nya? Yaitu ketemunya dari sini 24. Nomor 9, determinan dari matriks ini adalah titik-titik. Nah, untuk mencari determinannya, kita umpamakannya, karena kalau kita menghitung ini rumit ya, determinan ini rumit. Ada A, B, C, ada ini, apalagi ini ya. Bisa, tapi cukup rumit dan panjang, karena kita berburu dengan waktu, maka kita coba aja ini A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3. Boleh nggak dengan angka lain? Boleh, tapi usahakan jangan sama ya. Boleh angka lain. Ini saya coba 1, 2, 3 ya biar sederhana, sedikit nilainya kecil gitu ya. Usahakan jangan 0 dulu. Karena kalau 0 nanti 0, kalau dari sini kan hasilnya 0. A dan B bisa sama ya. A dan E bisa sama. Nah, dari jawaban 1, 2, 3 nanti kalau ditemukan jawaban yang sama, 2 atau lebih, ya tentu kita coba nilai yang lainnya. Oke, kebetulan ini dengan nilai ini nanti ketemunya jawabannya adalah yang A saja, tidak ada yang E dan seterusnya. Sebab kalau E berarti 1 kali 2 kali 3 6. Nah, padahal jawabannya 0 hanya ininya saja kan. Oke, kemudian jawaban yang B1 jelas beda dengan 0. Kemudian jawaban yang C, A-nya hanya jelas 1. Seandainya ketemunya 1, berarti kan nanti jawabannya B dan C ya. Nah, itu berarti itu strateginya. Jadi kita coba nilai A, B, C ini untuk mengerjakan lebih cepat dan lebih sederhana dengan cara coba-coba. Sebab dengan cara yang normal ini sulit untuk dicari, lama. Oke. Nah, A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3 kita sulihkan ke sini sehingga matriksnya jadi seperti ini. Kemudian dengan sarus kolom pertama, kolom kedua kita taruh di belakangnya saja. Kolom pertama di sini, kolom kedua di sini. Kemudian kita hitung secara turun dikurang naik turun. 4 kali 2 kali 3 ini 1 kali 4 kali 4 ini 5 kali 4 kali 3 ini. Ini sudah yang turun kemudian dikurangi naik. Yang naik ini ke sana 4 kali 2 kali 5 ini 3 kali 4 kali 4 ini kemudian 3 kali 4 kali 1 ini. Kalikan saja hasilnya ini kemudian dijumlahkan ini kemudian dikurangi hasilnya 0. Ternyata determinan matriks salah satu kemungkinan adalah 0 saja. Padahal opsi yang 0 hanya pilihan yang A saja ya. Maka dapat disimpulkan determinan matriks di atas adalah 0. Tidak perlu mencoba nilai A, B, C yang lainnya. Ya, jawabannya determinannya 0. Tidak perlu mencoba nilai yang lainnya. Sebab kan di sini A-nya di sini sama dengan 1 kan? 0. Kemudian A plus B plus C berapa ini? 1 tambah 2 tambah 3, 6. Kan 0. A kali B kali C, 6 juga. Berarti jawabannya adalah A dengan cara mencoba nilai A, B, C seperti ini. Nomor 10, Sonia harus menyelesaikan membaca buku dalam waktu 4 hari. Hari pertama selesai sepertiga, hari kedua seperempat, hari ketiga seperlima. Jika Sonia menyelesaikan membaca buku pada hari keempat sebanyak 13 halaman, berapa
banyak halaman buku tersebut. Ini sebenarnya soal cerita anak SD pun kalau dia cerdas bisa ya ini ya. Nah, waktunya harus 4 hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Berarti ini kalau dijumlahkan semuanya, hari pertama, kedua, ketiga, keempat harus sama dengan X ya. X itu satu buku. Berarti hari ini tinggal dijumlahkan saja, disamakan penyebutnya, kemudian ketemulah seperti ini 47/60, ini berarti maka yang ditanya adalah X dikurangi 47/60, yaitu 13/60X. Karena ini kan 60/60 dikurangi 47/60, jadi 13/60X itu adalah hari keempat. Jika Sonia menyelesaikan buku pada hari keempat sebanyak 13 halaman, berarti segini 13/60X itu kan sama dengan 13 halaman. Maka X-nya adalah 60. Berarti banyaknya halaman buku tersebut adalah 60 halaman. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.